YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo memenuhi panggilan Direktorat PPA PPO Polda Metro Jaya buntut laporan koalisi hak anak terkait dugaan eksploitasi anak di bawah umur dalam promosi liquid vape saat siaran langsung. Dalam pemeriksaan pertamanya di Polda Metro Jaya, penyidik mengajukan sekitar 40 pertanyaan kepada YouTuber Big Mo guna mendalami kronologi insiden live streaming yang berujung pada laporan dugaan eksploitasi anak tersebut. Pihak Big Mo memilih untuk kooperatif dan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Sebelumnya, aksi live streaming Big Mo menuai kecaman keras dari KPAI serta Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang melayangkan surat teguran ke YouTube. Tindakan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan yang melarang promosi zat adiktif kepada anak di bawah umur dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah. Mobil peserta turnamen Tidar Drag Race Championship 2026 di Kota Mobagu, Sulawesi Utara hilang kendali dan menabrak penonton. Peristiwa itu terjadi di Jalan AP Mogokinta, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Kota Mobagu pada Minggu sore waktu setempat. Saat itu, dragster bernama Tian Ngantung dari tim MC Joe memasuki posisi start untuk mengikuti balapan kategori kelas FFA atau Free for All. Namun mobil kemudian oleng ke sisi kiri lintasan dan menabrak pagar pembatas sirkuit. Selanjutnya, kendaraan itu menghantam warga yang berada di belakang pagar pembatas sebelah kiri area finish. 17 orang menjadi korban dengan rincian 8 orang meninggal dan 9 orang mengalami luka-luka. Petugas medis, panitia, dan anggota Polri yang melakukan pengamanan langsung mengevakuasi para korban, dan para korban kemudian dibawa ke RS Monompia dan RSUD Kota Mobagu di Pegundayan. Presiden Prabowo Subianto mengajukan nama Desri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia definitif. Pengajuan dilakukan melalui surat Presiden atau Surpres yang diserahkan pemerintah kepada DPR RI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menyerahkan 3 Surpres kepada DPR, salah satunya terkait calon Gubernur BI definitif beserta calon pengganti Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur yang posisinya berkurang 1. Desri diajukan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia definitif. Saat ini Desri menjabat sebagai pejabat Gubernur sementara BI, menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri pada 27 Juli lalu. Prasetyo menegaskan setelah Surpres diserahkan, proses penentuan Gubernur BI definitif selanjutnya menjadi kewenangan DPR. Selain mengajukan calon Gubernur BI, pemerintah juga menyerahkan Surpres terkait calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Surpres lainnya yang berisi pengajuan calon duta besar Indonesia untuk sejumlah negara sahabat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta masyarakat tidak terprovokasi berita hoaks di media sosial menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. TNI sendiri meningkatkan patroli keamanan di sejumlah wilayah untuk menjaga kondusivitas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Langkah pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi serta persiapan menyambut perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Seluruh personel TNI disiapkan di tiap wilayah sesuai prosedur operasional standar serta berkolaborasi dengan kepolisian dan elemen masyarakat. Panglima TNI juga mengajak masyarakat untuk menyambut Hari Kemerdekaan dengan sukacita dan tidak terpengaruh oleh isu unverified. Masyarakat diimbau tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mempercayai informasi hoaks yang marak beredar di media sosial. Sedikitnya 111 orang tewas akibat gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang kawasan Cali, Kolombia. Sejumlah bangunan runtuh dan kendaraan tertimpa reruntuhan setelah gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang kota Cali di wilayah barat Kolombia. Warga mengaku guncangan berlangsung sangat kuat dan terasa lama. Air bahkan dilaporkan mengalir dari bangunan yang rusak sebelum warga menyelamatkan diri.
Menurut pemerintah Kolombia, sedikitnya 111 orang meninggal dunia dan 87 lainnya terluka. Ratusan bangunan rusak dan sejumlah warga masih dilaporkan terjebak. Pusat gempa berada di San Jose del Palmar, wilayah Choco, sekitar 400 km sebelah barat Bogota. Guncangan juga terasa hingga Ekuador dan Panama, namun kerusakan di kedua negara tersebut dilaporkan relatif kecil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.